Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi ya guys dengan Jaki hari ini tanggal 20 September pukul 5 lewat 58 menit. Gua mau bahas PGN guys. Sebenarnya PGN ini Pegas ya maksudnya ya. Pegas ini udah pernah gua bahas guys. Udah pernah gua bahas update kuartal 2 tahun 2024. Cuman di video kali ini gua mau membahas bahwa ada kabar kemarin. Kemarin itu berarti tanggal 19 September ya guys ya. Muncul kabar Pegas bahwa nah ini guys, Sekretaris PGN menyebutkan terdapat permohonan arbitrase oleh Gunvor ke London ya, ke London Court of International Arbitration ya, LCIA. Jadi memang kalau ada permasalahan kontrak, ya ada yang berselisih terkait dengan kontrak di luar. Ini kalau misalkan mengajukan ke pengadilan London ini berarti kejadiannya di luar wilayah Indonesia, guys. Ya. Nah, lu yang orang hukum, apalagi lu yang investor pasar modal dan lu orang hukum, saatnya lu belajar terkait hal ini, guys. Terkait hal ini. Nah, sekarang gini, guys. Gua beberapa kali loh bahas Pegas. Beberapa kali gua membahas Pegas ini dan gue selalu mention terkait dengan kasus Gunvor ini, Gunvor Singapura ini. Ya, gue selalu mention dan ketika gue update, kan gue update tuh ya per kuartal terkait dengan Pegas. Ini kasusnya sebenarnya dari tahun 2023 guys, dari tahun 2023 ya, di tahun 2023 akhir, 2023 awal, 2024 awal itu bahkan ada banyak orang ahli-ahli ya. Termasuk di sini ya, gue salah satu sampel gue ambil Komisi 7 DPR RI Marwan Jafar mendorong pembentukan panitia khusus Gunvor karena simpelnya gini guys, ada kontrak antara Gunvor sama Pegas. Pegas ini nggak bisa memenuhi. Ya, biasanya dia itu harusnya mensuplai 7 8 kargo lah, 8 kargo ini guys ya, mensuplai. Cuman Pegas menganggap ada sebuah kejadian force major. Force major ini kalau misalkan lu kerja di perusahaan logistik ya, pengiriman paket, biasanya kalau misalkan ada kondisi force major, entah gempa, banjir gitu ya, yang semuanya menyatakan secara universal sepakat bahwa terjadi force major kayak banjir, gempa gitu ya. Itu biasanya dari pengiriman paket mengupdate statusnya force major gitu. Dan penerima paket, ini kita ngomongin ruang lingkup logistik ya guys ya. Misalkan ngirim parfum nih, ini parfum nih ya, nih parfum nih. Perusahaan logistik menyampaikan ada kegagalan pengiriman ke penerima karena force major. Ada inilah, ada banjir, ada gempa dan sebagainya. Itu biasanya pihak penerima memaklumi karena kondisinya universal. Jadi si penerima ya udahlah, namanya force major, siapa yang bisa, namanya kejadian alam ya kan gitu. Cuman kalau misalkan kesalahannya dari pihak perusahaan ya, ada bad address, ada customer unknown, kemudian ada paket tertukar, itu penerima nggak mau ya, penerima atau pembeli nggak mau memaklumi lah orang salah perusahaan. Nah, dalam hal ini ya di tahun 2023 Pegas menganggap ini kejadian adalah force major gitu guys, tapi si Gunvor enggak. Nah, udah begitu beberapa kali kan gue mention, tadi kan gue bilang gue beberapa kali mention terkait dengan kondisi Pegas ya, Gunvor. Bahkan di video terakhir gue bilang gini, sepertinya memang si manajemen nggak mau terlalu terbuka terkait dengan force major ini. Terkait dengan force major ini. Kejadian, ya ya terbuka dong harusnya. Kenapa dikatakan ke force major? Kenapa sih memang kronologisnya? Investor berhak tahu gitu loh. Nah, makanya waktu tahun 2024 awal ya, banyak orang mengatakan bahwa ini harus jelas kondisinya kena apa, kronologisnya bagaimana karena potensi kerugiannya gede. Potensi kerugiannya bisa di angka 5T loh. 5T itu ini info dari orang ya, info dari orang beberapa beberapa yang ada di sosial media. Infonya bisa 5T. 5T itu gede, guys. 5T itu sekarang aja laba bersih Pegas ya per semester 1 2024 itu ada di angka nah ini nih gua lihat nih.
ada di angka 3T. 5T itu gede banget. Makanya banyak orang yang di awal tahun 2024 mention ini juga selain gue ya, orang-orang yang lebih penting dari gue maksudnya. Tapi yang tadi gue bilang, Pegas kayaknya nggak terlalu mau terbuka soal hal ini, dan ya udahlah, mencoba untuk berusaha menyelesaikan sendiri. Akhirnya ada beberapa teman-teman belanja saham ya bertanya kepada gua, gimana nih kalau gue punya Pegas? Ya Pegas sudah mencapai harga 1.500, 1.600, ya taking profit aja lah. Memang kalau secara valuasi murah guys, masih murah banget ini, masih murah banget. Cuman apalagi kalau dibagi dividen payout ratio 60% kan biasanya. Masih murah. Cuman di video sebelumnya gue bilang, cobalah dengan adanya beberapa kondisi-kondisi Pegas, tawar aja di harga 1.200. Bisa nggak dia turun ke harga 1.200, 1.100? Karena inilah average ya, waktu di mana gue beli tahun 2023 lalu. 2023 lalu waktu di harga 1.200, 1.100 gue beli. Kayak gitu. Dan gue sampaikan juga di video sebelumnya, ketika dia udah naik dengan adanya kondisi yang tadi, ya gue taking profit lah. Karena itulah salah satu alasan ya Pegas ini naik malu-malu. Ya gue bilang susah naik ke 2.000, orang ada sebuah case aja dia nggak update gitu. Cuman kelebihannya memang ini saham masih murah, secara valuasi murah. Value investor pasti seneng dengan saham kayak begini. Apalagi kalau dilihat dia keuangannya juga makin sehat. Ya kan, gue udah bahas juga. Jadi kita tunggu aja ya apa update dari ini. Yang jelas sudah ada informasi, dan informasinya sebenarnya bukan informasi yang mengenakan, tiba-tiba digugat gitu ya. Ini berita 20 jam yang lalu ya, digugat Gunvor ke arbitrase London. PGN tak sebutkan resikonya jika kalah. Nah ini nih memang ya inilah yang gue bilang, nggak terlalu terbuka gitu. Harusnya kan ada apa, kronologinya bagaimana, kenapa sih si klaimnya Pegas itu menyampaikan bahwa oh ini force major, terus kenapa sih Gunvornya nggak setuju bahwa ini force major. Oke guys, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya guys, dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.